Bapa di sorga, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Tuhan tolong ajari kami untuk boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Sehat? Selamat dulu Bapak Ibu kanan kiri, selamat hari Minggu. Doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau dihangatkan, dikuatkan, dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita, harta kita tidak akan dapat menyelamatkan hidup kita. Harta kita tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan. Bapak Ibu kalau mendengar kalimat ini sekedar sepintas, orang kaya sukar masuk kerajaan, setuju tidak? Yang kaya dulu ya. Setuju? Orang kaya sukar masuk, sukar, tetapi ada peluang untuk bisa masuk. Nah, lihat ya, sukar itu apa? Payah. Tetapi bisa kalau orang kayanya murah. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar ini orang kaya sukar masuk, seolah-olah miskin senyum-senyum, berarti harus sih bagus-bagus, gampang murah masuk surga. Jangan dulu. Dari si miskinnya ya Bapak Ibu. Iya. Jadi seolah-olah ini tidak membandingkan kaya dan miskin, tetapi kita melihat kualitas pribadi manusia. Jangan kita doa, membela Napogus Pak ditanya, Napogus masuk arah Jawa ini daripada undang coba, belum tentu. Kaya juga belum tentu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ditanya setiap orang, semua orang pasti punya kerinduan memiliki harta, uang, jabatan, pangkat, dan kehormatan. Semua orang pasti menginginkan dan merindukan. Untuk apa? Ada orang yang menginginkan harta hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang ingin memiliki harta bukan hanya cukup memenuhi kebutuhannya, tetapi memenuhi keinginan. Bagaimana beda butuh dan ingin? Ada HP 2 juta, HP kebutuhan. Orang yang ingin, dia akan beli HP yang harga 10. Beda ya? Beda Bapak Ibu, butuh dan ingin ya. Ya, ini HP lagi. Ya. HP 2 juta ada. Kalau memang itu jadi kebutuhan, nah ini HP kebutuhan. Tapi kalau keinginan, enggak cantik lah 2 juta. Kalau fotoan jerawatku masih nampak nih. Kalau yang 10 juta, yang lo bangun pun, yang bodeng pun, setelah bilang mengingat, jadi rapi, akan yang bolong-bolong, glowing. Ibarat HP kamera 10. Lihat. Mana kita pilih? HP 2 juta
masa udah lihat Bapak Ibu, memang orang yang saleh yang datang sama Yesus ini kan. Iya. Orang ayahnya dihormatinya, ibunya dihormatinya, dia tidak pernah berdusta, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, tidak merampas hak orang lain. Dikerjakannya Bapak Ibu di masa muda. Lihat, dia adalah orang yang cukup saleh. Dia mengerjakan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu tidak cukup mengantarkan dia kepada yang namanya keselamatan. Lalu kata Yesus, Bapak Ibu, Yesus melihat orang itu dengan menaruh belas kasihan. Hanya satu yang belum kau lakukan. Apa katanya Bapak Ibu? Pulanglah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Setelah kau jual, datanglah kepadaku, mari kepadaku dan ikutlah. Wah, Bapak Ibu, ini tentu kalau kita mencatat orang tadi yang bertanya tadi pulang dengan bersedih hati. Karena apa? Ayat 22, salah. Mendengar perkataan ibuku, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Waduh, sedih dengan kecewa sebab banyak. Bukan sebuah kebetulan naluri lagi pembangunan. Ini bukan sebuah kebetulan, ini teks Al-Lahat minggu lalu tentang perceraian. Bukan dia itu lalu dan disusun dari kantor pusat kita. Sekarang tentang memberi kepada orang miskin. Tetapi sedih hatinya karena hartanya. Ketika harta itu kita berikan kepada orang lain, kita berat hati memberikannya, kita berat hati melepaskannya. Di sanalah Bapak Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya kita sudah tunduk di bawah harta kita. Jangankan kepada sesama, kepada Tuhan pun sifatnya kita tadi saya bongkar-bongkar tas saya Bapak Ibu. Tak ada saya uang yang koyak dari persembahan. Saya mau angkatkan persembahan ini Sola Gracia. Bayangkanlah uang di tangan saya tapi uang koyak. Inikah pemberian bersama Tuhan Sola Gracia? Saya kumpulkan uang koyak, kalau ada kata orang ini jangan dibuang, saya ambil barang bukti sama Tuhan. Inikah hartamu Sola Gracia yang 2000 koyak ini untuk Tuhan? Belum Tuhan suruh jual hartamu, ternakmu, ladangmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sanggup kita datang ke depan memberikan yang sebenarnya tidak layak untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah malu. Konsep saya zaman dulu, seburuk apapun uang, digalon pasti laku. Tapi konsep itu berubah. Saya punya uang 50 yang koyak, yang rusak, yang kurang, saya berikan ke SPBU. Apa kata mereka? Nggak ada lagi Pak yang lebih cantik dari sini. SPBU pun menolak, apalagi. Sebenarnya singkat aja kita ini, amin, di pausor-pausor selesai ini. Bangunan ini selesai. Hanya di zaman Tuhan aja Sola Gracia hatinya selesai. Yang udah ngasih janji iman tambah lagi, amin. Bukan ukuran ini. Kami hanya dengar harga sawit 2.400. Bapak Ibu, saya mau kasih pengalaman. Kami pengalaman pelayanan. 1.500 harga sawit per puluhan 50.000. 3.000 sawit per puluhan 50.000. Saya datang ke jemaat yang pernah kami layani. Di mana berkat Tuhan itu Bapak Ibu hidup? Apalah bedanya? Tuhan kasih banyak sama Tuhan kasih kecil. 3.000 sawit. Kalau 3.000 sawit, awak miskin ini kali-kalikan seton berapa? Seton
5 ton cair kan, pulang dengan merah-merah. Tapi datang ke gereja pura-pura nyon maaf kan, sekretaris nami perpuluhan di bulan 50. Iya, baru panen, orang melihat. Gitu. Apakah mereka takut mengasih hartanya kepada Tuhan? Tidakkah kita tahu Bapak Ibu, yang kasih harta itu siapa? Disitulah firman Tuhan katakan, nama orang mau masuk Tuhan Rajawan di bawah. Susah. Kalau yang kaya itu tidak mau diberkati oleh ayat kita. Buka Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kata satu orang, biar kita diberkati dengan firman ini. Ya, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oh, iya Bapak Ibu. Ujangan atas malu dan mau surat. Penting Bapak Ibu. Mungkin bahasa Indonesia karena dulu tidak paham. Tapi kalau yang bahasa Semalu disampaikan pura-pura nggak paham, berarti memang nggak mau memberi. Ya. Tangan kamu lama ingat, Bapak ingat. Halakna unjal kasih bere-bere, lambin bayani. Tapi halakna saya pagugun-gugukon, lambin miskin dong. Halak pardea layak, dakotan layak. Amin. Wah, luar biasa. Nggak tahu juga apa artinya? Tahu lah ya, tapi jangan pura-pura enggak. Bahasa Tobanya Bapak Ibu, holik-holik mago, buang-buang ganda. Semakin kita pelit, hilang. Semakin kita memberi, semakin bertambah. Itu kata Tobanya Bapak Ibu. Holik-holik mago, buang-buang ganda. Kalau udah ini aja tersentuh Bapak Ibu sholat rahasia ini, tetap pulang berdoa, bergumul, selesai pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur saldo sholat rahasia 2 juta. Itu berkat Tuhan, bukan karena pekerjaan pelayan, tetapi berkat Tuhan melalui tangan jemaat Tuhan. Jangankan 2 juta, berpuluh juta pun sholat rahasia sanggup menampung berkat Tuhan. Kalau sholat rahasia ini memang hatinya dijawab. Bapak Ibu, kalau saya memberikan penilaian yang di kakak ini, ada jemaat yang miskin, tapi dia memberi. Ada yang gaya-gayanya ada, hartanya ada, tapi susah memberi. Saya bisa simpulkan dalam hati Bapak Ibu, perenungan bagi saya. Ternyata ada jaminan si miskin nggak mau memberi. Si kaya punya, tapi nggak mau memberi. Saya nggak tahu lagi Bapak Ibu bagaimana caranya agar jemaat itu memahami dan mengerti arti dari pekerjaan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, serahkan kepada gereja itu. Saya katakan, setiap saya menutup persembahan, setiap kebaktian apapun itu, Tuhan karena sudah kumpulkan persembahan. Jadi kalau persembahan ini untuk pekerjaan, cuma di metodis Bapak Ibu. 40 pilihan nyanyi, Donimna, saya pasuk. Lihat Bapak Ibu, sanggup kita nyanyi 2000 poin kita nyanyikan, saya pasuk Tuhan. Benarkah cuma itu uang kita? Donimna, saya pasuk Tuhan, tamat somonon, datang ke depan seperti malaikat. Hati yang belum dimiliki oleh setiap jemaat sehingga ketika Tuhan tahu orang kaya itu berat hatinya, sedih hatinya karena apa? Dia memperoleh kekayaannya itu dengan penuh perjuangan. Apalagi kalau sudah memberi kepada Tuhan Bapak Ibu, anggaplah kita amnesia. Jangan apa? Dia
Sinilah semen itu, hancurkanlah bangunan ini, ambil semenmu. Itu kan orang yang gak diberkati. Jadi dia memberi, dia pakai ingatan. Kalau sama Tuhan Bapak Ibu, berilah. Tetapi anggaplah kita memberi, kita lupa ingat. Amin. Gak tuntut Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu serahkan janji iman, jangan suruh-suruh. Wah, dasar pembangunan, HP beratus juta. HP pembangunan ecek-ecek loh. Kalau itu Bapak Ibu kerjakan, tarik lagi uang. Jangan pernah menuntut setiap pemberian yang kita serahkan, yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan tuntut Bapak Ibu, si anu suco, bayar napasmu 1 hari sekian. Ada yang tahu satu tabung oksigen berapa ratus rupiah? Berapa? Ada kesehatan? Tergantung volumenya. 60 juta bang sebulan. Ya, Kalau dikonversikan nafas kita ke oksigen. 60 juta sebulan. Kita kali-kali miskin aja, miskin 100.000 lah tiap hari. Berarti sebulan berapa kita kasih uang? 30 juta ya? 3 juta. Itu kali-kali miskin aja, itu 60 juta. Lihat apa ya? Kalau kata Tuhan lah, bayar dosamu. Wih, kan kasar kali ya. Tapi kita sanggup katakan, aku udah pernah kasih. Kemana kalian buat? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberi, katakan sama Tuhan, Tuhan yang persembahkan ini, yang menjadi janji imanku ini, jadikan ini untuk pekerjaan Tuhan. Doakan setiap panitia yang bekerja, amin. Selesai tugas kita dalam menghakimi. Selesaikan pekerjaannya, diselesaikan. Tugas kita menjadi alat untuk mensukseskan pekerjaan. Jangan sedih hati Bapak Ibu. Jangan sedih hati. Jangan sedih hati. Firman dari Amsal tadi, semakin banyak memberi, semakin banyak berkat. Semakin kita susah untuk memberi, semakin susah berkat itu. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Lebih mudah seekor unta. Bapak Ibu, unta kan hewan besar. Lebih mudah katanya masuk ke lubang. Dari mana lah masuk akalnya kata-kata Yesus ini kan? Makanya kata murid, jadi siapa yang diselamatkan? Apa kata Yesus? Bagi Allah tidak ada yang mustahil atau tidak mungkin. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Kalau kita pakai kacamata iman melihat untanya. Sedangkan benang yang kecil mama kacau barang. Masuk naik. Nyon unta bowina masuk lubang. Tapi orang kaya suka masuk dalam kerajaan Allah. Ingat Bapak Ibu ya, saya bukan katakan orang kaya gak masuk surga, bisa masuk surga ketika dia kasih hatinya, buka hatinya, dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mengajar tentang menerima memperoleh kerajaan Allah, datang kepada Tuhan dan hiduplah. Apa kata Petrus? Tuhan, kami sudah tinggalkan bapak mama kami sudah tinggalkan pekerjaan kami sudah tinggalkan rumah kami. Apa upah kami guru? Apa upahnya? Engkau akan menerima 100 kali lipat, walaupun di dalam kesuksesanmu, keberhasilanmu memperoleh 100 lipat itu ada penganiayaan di dalamnya. Mari Bapak Ibu kita baca. Kita baca ayat 30. Kata orang itu lihat Bapak Ibu, walaupun kita beroleh berkat, tetapi penganiayaan adalah bagian kehidupan orang Kristen. Apa kata Yesus Bapak Ibu dalam Markus? Siapa yang mau mengikut aku, ia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut
Allah. Orang tadi tahu mengikut Yesus itu susah, makanya dia lebih baik bahagia dalam harta duniawinya daripada mengikut Yesus hidup dalam kesusahan. Itu yang tidak dia terima. Dijual katanya hartamu. Ngikut Yesus udah gak ada hartanya, dia harus susah, dia harus dianiaya, dia difitnah, dia dicemooh, dia digosipi, dia diceritai. Penganiayaan. Tetapi Yesus juga katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau kita melihat kalimat atasnya Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami penganiayaan, dialah yang beroleh kehidupan. Bapak Ibu, kita diberikan semangat walaupun kita tak dipandang di dunia ini, status sosial kita rendah, tetapi ingatlah Tuhan mengangkatmu, Tuhan menopangmu, Tuhan memulihkanmu dan mengangkat derajatmu. Amin. Biarlah dunia menganiaya kita, asalkan jangan Tuhan yang menganiaya kita di dunia akhirat. Entah pernah juga saya pernah sampaikan di dalam khotbah dengan Rohi, Bapak saya katakan dalam khotbah, udah miskin di dunia, mati masuk neraka. Itulah miskin yang gak diubahkan firman Tuhan. Jadi saya seperti tadi, jangan seolah-olah ini firmannya contoh ke orang miskin, bukan. Miskin kaya sama di hadapan Tuhan. Persoalannya kualitas imannya kepada Tuhanlah yang harus diuji. Kualitasnya kepada Tuhanlah yang harus dipertahankan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi perenungan kebenaran firman Tuhan bagi kita? Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan dari Galatia ayat 2 pasal 2 ayat 16 satu orang. Galatia pasal 2 ayat 16. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan perintah Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lihat Bapak Ibu, perbuatan baik tidak akan dapat mengantarkan kita kepada keselamatan hidup kekal. Tapi beda dengan doktrin agama lain, kita tidak kenal pahala. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bersosial, jangan katakan minimal ada pahala. Orang Kristen tidak kenal pahala. Perbuatan baik yang Bapak Ibu kerjakan tanpa iman kepada Yesus, Alkitab mencatat itu adalah sebuah kesia-siaan. Lihat, orang saleh datang sama Yesus tadi. Hukum Taurat sudah Tuhan, sudah beres aku kerjakan. Kalau pertanyaan ini yang pertama ditanyakan sama kita, doamu, saudara Malaysia, ayo kamu pada bisa beli. Jangan-jangan ini aja Tuhan belum tuntas. Tetapi pemuda tadi, orang-orang tadi katakan, Tuhan, di masa mudaku hukum Taurat itu sudah aku selesaikan. Semua itu sudah kulakukan. Tetapi Rasul Paulus berkata, Bapak, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan hidup manusia. Untuk apa hukum Taurat? Ini kita belajar sedikit. Hukum Taurat dibuat agar umat manusia, umat Israel dapat hidup teratur. Kenapa ada undang-undang pasal-pasal? Yang mencuri, kurungan penjara sekian, yang membunuh sekian, yang menganiaya sekian. Ada pasalnya, ada pasalnya. Jadi ketika kita dikenakan pasal itu, ketika kita diperhadapkan dengan hukum Taurat, di sanalah kita semakin mengenal dosa. Sesungguhnya aku sudah bersalah karena perintah Tuhan sudah melanggar. Tetapi perintah Tuhan ini tidak dapat menghantarkan kita menuju keselamatan. Tidak dapat. Ini hanya sebuah perintah
yang hanya dapat kita boleh beroleh keselamatan percaya melalui iman kepada Yesus. Apa yang kita renungkan? Poin yang pertama, Bapak Ibu, apa yang kita miliki pada saat ini jangan itu menjadi ikatan yang bisa menghambat kita, menghantar kita kepada kerajaan Tuhan. Bapak Ibu ya, apa yang kita miliki pada saat ini jangan itu menghantarkan, menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kalau saya bertanya sama jemaat, Bapak Ibu, kenapa Mama Ina nggak ke gereja? Jawaban yang saya paling kesalkan, tahu nggak? Maaf Mama, dan ada waktu. Nggak ada waktu. Berarti retu rajul mana? Para bisnis. 1 detik pun sangat nggak sadar malam bahwa mau mengatur waktu. Pernah saudara Gracia kalau pendeta mau anak jawabannya seperti itu? Kenapa nggak ke gereja? Kalau jawaban kita lah Bapak Ibu, susah amat kita ngatur waktu, nggak ada waktu. Bagaimana Tuhan dengarkan itu Bapak Ibu? Memang nggak ada waktu kita dalam bersyukur sama Tuhan. Sehebat apa pekerjaan kita Bapak Ibu, ikatan dinas kita Bapak Ibu, memang nggak ada peluang untuk datang sama Tuhan. Bukan nggak ada, rohai dona, soal roha pasangan tidak lain, naso ada hatinya Bapak. Bukan waktu, bukan nggak ada persembahan, bukan nggak ada baju baru, karena hati yang nggak ada Bapak Ibu. Jadi harta duniawi mengikat kita terus, mengikat kita kuat agar kita tidak lepas dari ikatannya itu. Dia merayu kita, dia menggoda kita untuk tidak pergi kepada Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu, jahatnya dunia. Dia tawarkan dunia untuk kenikmatan ini. Dia tawarkan. Di Bapak Ibu, jangan izinkan yang ada sama kita menjadi gangguan untuk kita bersama dengan Tuhan. Jangan izinkan Bapak Ibu, jangan izinkan. Jangan kasih kesempatan. Yang kedua Bapak Ibu, masuk ke dalam kerajaan Allah sangat butuh perjuangan. Butuh perjuangan Bapak Ibu. Masuk surga itu bukan mudah. Tuhan sudah permudah melalui Yesus. Tetapi ketika sudah percaya sama Yesus, banyak penderitaan, penganiayaan, perjuangan yang harus kita hadapi. Orang yang mengikut Yesus harus siap memikul, di sanalah perjuangannya. Tuhan sudah permudah melalui Yesus jalan keselamatan. Tetapi kita tidak menggunakan dengan baik apa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buang sia-sia. Dan poin yang terakhir, Yesus akan berikan upah. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, upahnya bukanlah ukuran dunia. Tetapi upahnya kita hidup menikmati kerajaan surga. Menangislah mempertahankan rumah tanggamu. Menangislah berjuang untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak. Menangislah ketika engkau dihina, difitnah dalam pelayanan saudara Gracia ini. Menangislah tidak Bapak. Ketika engkau rapuh, di sanalah Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan memulihkanmu dan menyediakan upah yang terbaik dalam kehidupan. Ketika kita tapi jangan meninggalkan masa tak baik. Orang yang dewasa dalam iman jangan pernah tinggalkan masalah. Enggak solusi itu Bapak. Bertahanlah dalam masalah. Bertahan, kuatkan. Tuhan akan sediakan upah. Tapi upah yang terbaik yang tidak kita pernah pikirkan, Tuhan sediakan. Di Bapak Ibu Saudara
Mungkin apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini panjang lebar pun disampaikan pendeta sama Malawi ini, kalau Bapak Ibu nggak buka hati, semua ini akan sia-sia. Buka hati Bapak Ibu. Dijamah Tuhan lah, Roh Tuhan lah, Roh Saudara ada dalam kita, Roh Tuhan lah yang mengguit rohan Bapak Ibu. Diguit aja Bapak Ibu, diguit, pulang berdoa hari Minggu, pasti dia datang dengan sukacita. Diguit Tuhan aja Bapak Ibu. Tapi doa Bang Aldo kan ada kayak tambahan kan, pakai blok katanya kan. Kecil kali pakai blok kata Tuhan. Kalau hati soal rahasia ini diguit Tuhan aja. Selesai Bapak Ibu. Padahal nggak dalam wacana kita pakai blok kan. Tapi itulah keindahan. Keindahan untuk rumah Tuhan. Jangan ibu-ibu di rumah Bapak Ibu bunganya cantik-cantik. Di rumah Tuhan bunganya nggak disiram lah, maheli lah, yang mati model lah. Di rumah kita, sama ini mah bagaimana? Ale di rumah di Tuhan, pola tak sobel ini programnya yang kita. Biarlah jelek-jeleknya itu, biarlah nanti aku gereja, aku nggak mau lihat kanan kiri. Ketika Bapak Ibu nyaman di rumah, buatlah kenyamanan itu, hantarkanlah kenyamanan itu di rumah ibadah ini. Yakinlah Bapak Ibu, hati ketika dibuka kita akan pulang. Ingat ya, jangan pulang dengan sedih seperti orang kaya tadi. Anak gede-gede, ada jamitai, pasangan jamitai kan? Pulang bersumut, pulanglah dengan sorak-sorai. Kami diingatkan Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami diberkati Tuhan, pulang dengan sorak-sorai. Jangan. Ini jamitai pada malam mulai hari Minggu. Sebar minggu wah galau kan gara-gara khotbah gak gereja jemaat, bukan Bapak